Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahidah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bapak Ibu kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini lebih dari pertengahan Ramadan sudah kita lalui, sudah kita lewati dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memperbanyak syukur agar Allah selalu tambah nikmatnya kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian bersyukur padaku, maka aku tambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian kufur, tidak mau bersyukur, maka tunggulah azab yang sangat pedih. Kemudian saudaraku, marilah kita selalu bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah kita, suri tauladan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak ada contoh dari kami, kata Rasulullah, maka amalan tersebut sia-sia, amalan tersebut tertolak. Kemudian marilah kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Dan janganlah kita mati kecuali dalam keadaan Islam. Bapak Ibu saudaraku, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan umat manusia, kita semuanya, dengan tujuan agar beribadah kepadanya dan untuk memakmurkan bumi ini. Baik yang diberi beban kewajiban itu orang-orang muslim ataupun non-muslim. Mereka itu berada dalam posisi yang sama di bawah naungan hukum Islam tanpa ada kezoliman terhadap seseorang atas yang lain. Namun di masa sekarang ini telah banyak terjadi kezoliman yang dilakukan orang-orang terhadap diri mereka sendiri dengan melakukan berbagai dosa besar ataupun dosa-dosa kecil, menzolimi orang lain secara fisik dan non-fisik, dan berbuat zolim kepada pencipta mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas, apakah kezoliman itu? Apa saja macamnya? Dan bagaimana hukumnya dalam timbangan agama kita, agama yang mulia Islam? Dr. Mahmud Abu Zaid, guru besar Muamalah Al-Maliyah di Universitas Thaibah, Madinah Al-Munawwarah, menjelaskan bahwasanya az-zulmu atau kezoliman adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya dan juga bermakna kesewenang-wenangan dan melampaui batas. Zolim berarti melampaui batas dan menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Zolim itu memiliki banyak macam dan bentuk. Namun secara umum dalam buku Fikih Sosial karya Syekh Abdul Aziz Al-Fauzan disebutkan jenis zolim dibagi menjadi 3. Yang pertama, zolim seorang manusia terhadap dirinya, tidak
dengan cara menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Zalim ini zalim yang tidak akan diampuni dosanya. Sebagaimana dalam surah Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat 13, wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Kata Allah, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah, janganlah engkau berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Kemudian yang kedua, zalim seorang manusia kepada dirinya sendiri dengan berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini zalim yang sama sekali tidak menjadi beban bagi Allah Subhanahu wa taala. Dianggap zalim karena hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya adalah mereka wajib menyembah Allah. Mereka wajib mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah. Mereka wajib mentaati dan tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengkufuri nikmatnya. Jika mereka melanggarnya, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 229 yang artinya talak atau talak yang dapat dirujuk itu 2 kali dalam hubungan suami istri. Setelah itu suami dapat menahan dengan baik atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kepada istri atau kepada istri-istri kamu, kecuali keduanya, yaitu suami dan istri khawatir mereka tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu, yaitu wali, khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang harus diberikan oleh istri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kamu melanggarnya. Barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Kemudian yang ketiga, zalim seorang manusia kepada sesama manusia. Ini zalim yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagian ketiga inilah saudaraku yang merupakan kezaliman yang paling dikenal dan paling banyak terjadi di masyarakat kita. Kezaliman ini merupakan jenis kezaliman yang lebih berat dari kezaliman yang 2 tadi. Paling banyak dosanya serta memiliki akibat yang sangat buruk. Seseorang tak akan bisa lari darinya dan tak akan bisa terhindar dari bahaya dan dosanya dengan hanya sekedar berhenti dan menyesali kezaliman yang biasa dia lakukan. Agar terhindar dari bahaya dan dosa kezaliman seperti ini, dia mesti meminta keikhlasan orang yang dia zalimi dan segera mengembalikan hak orang yang dia zalimi. Namun tak ada yang menjamin orang yang dizalimi akan membiarkan dan mengikhlaskan orang yang menzalimi jika dia meminta maaf dan keridhaannya. Oleh karena itu, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perilaku zalim terhadap sesama dan tidak menjadikan kita sebagai orang-orang yang zalim. Lalu, bagaimana jika orang yang kita zalimi tersebut atau haknya kita ambil secara batil? Dia sudah meninggal. Ada cara atau usaha atau solusi, yaitu kita bersedekah atas namanya, atau kita mencari ahli warisnya untuk mengembalikan haknya yang telah kita ambil secara batil. Sufyan Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, bertemu Allah
dengan membawa 70 dosa. Kita garis bawah ini. Bertemu Allah di akhirat nanti, kita membawa 70 dosa yang engkau lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih ringan daripada kamu bertemu dengan Allah dengan membawa satu dosa yang engkau lakukan atas orang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina yu'zunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Dalam surah Al-Ahzab ayat 58. Kemudian dalam surah An-Nisa ayat 30, dan barang siapa yang berbuat kezaliman dengan melanggar hak dan menganiaya orang lain, maka kami akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dalil dari As-Sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Imam Muslim meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hati-hatilah kalian terhadap perbuatan zalim. Sesungguhnya perbuatan zalim itu merupakan kegelapan pada hari kiamat." Kemudian Imam Bukhari juga meriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian, dan jiwa kalian itu haram atas diri kalian seperti keharaman hari kalian ini, yaitu hari Nahar atau Idul Adha, di bulan kalian ini yaitu Zulhijjah, dan di negeri kalian ini." Bentuk kezaliman dari hadis tersebut, saudaraku, jelas bagi kita bahwa kezaliman itu tidak akan keluar dari dua bentuk. Yang pertama yaitu kezaliman dengan perkataan, contohnya yaitu caci maki, yaitu ghibah, mengadu domba atau namimah. Orang yang saling berbaikan bisa dia buat bertengkar bertahun-tahun, bahkan sampai mati dia tidak akan berbaikan gara-gara orang yang mengadu domba. Kemudian qazaf. Apa itu qazaf? Menuduh seorang muslimah yang menjaga kehormatannya sebagai pelaku zina tanpa ada saksi yang memadai. Tuduhan zina, saudaraku, adalah suatu yang berat. Tidak bisa kita menuduh orang lain berzina tanpa ada bukti yang jelas. Seseorang menuduh zina kepada orang lain mesti mengajukan bukti-bukti yang kuat dan cukup berbelit. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pernah didapati seorang hakim mengadili perbuatan zina. Yang ada hanya pengakuan langsung dari pezina tersebut. Tidak ada pelaku zina itu diadili dari saksi-saksi. Yang ada pelaku zina yang mengakui dirinya sendiri. Islam sangat menghargai privasi, saudaraku, pribadi, aib seseorang. Dan aib seseorang harus dijaga. Tidak diperkenankan kita menyebarluaskan aib seorang muslim kecuali memang diungkapkan dalam peradilan demi tegaknya hukum. Apalagi perbuatan zina cenderung dilakukan secara tertutup sehingga amat sulit untuk membuktikannya. Seperti halnya zina yang dosanya amat serius, menuding zina juga dosanya serius. Jika tidak terbukti, maka tuduhan itu justru berbalik kepada yang menuduh. Hukuman karena menuding zina, sembarangan menuduh itu sangatlah berat. Kemudian bersaksi palsu, berbohong. Kadang kita lihat demi uang, demi jabatan, orang rela dia melakukan saksi palsu. Padahal ini berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yaitu kezaliman dengan perbuatan. Contohnya adalah membunuh, mencuri, mengkhianati amanah. Mengenai hal ini, saudaraku, selain memerintahkan umatnya untuk menunaikan amanah, Rasulullah juga memberikan peringatan bagi orang-orang yang menyia-nyiakan amanah.
Dia menyebut tindakan mengkhianati amanah sebagai salah satu tanda munafik. Rasulullah bersabda, tidak sempurna keimanan seseorang yang tidak amanah dan tidak sempurna agama seseorang bagi yang tidak memenuhi janji, dalam hadis riwayat Ahmad. Kemudian memakan riba, saudaraku. Di dalam Islam, pelarangan riba dilakukan secara bertahap, sama seperti pemberlakuan khamar atau minuman yang memabukkan. Sebab di zaman jahiliyah, praktik riba sudah dilakukan sejak dahulu dan secara terang-terangan. Apabila ketika dilarang secara langsung, tentu akan menimbulkan penolakan yang secara frontal. Dan seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya riba benar-benar Allah haramkan secara tegas. Di dalam hadis, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan yang memberi makan riba, dan juga saksinya dan penulisnya, semua sama, kata Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah SAW juga mengajarkan kita doa untuk berlindung dari riba dan jerat hutang. Apa itu doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhan kami, cukupkanlah aku dengan yang halal dan jauhkanlah aku dari yang haram, dan cukupkanlah aku dengan karuniamu, dan cukupkanlah aku dari bergantung kepada selainmu. Kemudian saudaraku, di zaman yang serba maju ini, kita melihat banyak wanita yang memakai pakaian tidak menutup auratnya. Dan ini pun tersebar di mana-mana. Tidak sedikit kita mendengar ada yang menikah namun sudah berisi duluan, sudah hamil duluan, alias dia berhubungan sebelum dia bernikah. Bahkan di kalangan pelajar juga tersebar kasus ini. Ini juga bentuk kezaliman di dalam pembahasan kita. Kemudian tajassus. Apa itu tajassus? Yaitu mencari-cari kesalahan orang lain. Sadar tidak sadar, kita kadang ada dorongan untuk mencari-cari kesalahan saudara kita, untuk menjadi bahan gunjingan pada saudara kita, rekan kerja kita, saudara kita, tetangga kita, dan lain sebagainya. Kalau itu kejelekan yang diketahui itu benar, apa faedahnya untuk kita? Apa manfaatnya? Kalau itu salah, maka akan menjadi fitnah untuk kita dan menjadi dosa. Maka dari itu saudaraku, hendaknya kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala saat ada dorongan seperti itu dari otak kita dan hati kita untuk menguping, memata-matai dalam rangka mencari kejelekan orang lain, baik hal tersebut untuk kepentingan dan keuntungan pribadi maupun dorongan yang dihembuskan dari orang lain. Kemudian memakan harta orang lain secara batil, memakan hak anak yatim, memakan hak orang miskin, berebut harta warisan yang akhirnya bertengkar sesama saudara, sampai bunuh-bunuhan kadang. Kaum muslimin, ini sangat tercela. Orang-orang zalim itu memiliki beberapa karakter atau ciri-ciri, yang diantaranya adalah yang pertama, tidak taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala, tidak taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menyembunyikan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, mengikuti hawa nafsu yang buruk. Yang keempat, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan berpaling darinya. Jika ada orang memberi kebenaran, memberi hal yang benar, dia tolak. Kemudian yang kelima, melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Dan saudaraku, semoga kita terhindar dari perbuatan zalim ini, karena perbuatan zalim ini sangat membahayakan kita di dunia dan di akhirat. Demikianlah nasihat singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan menambah takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.